Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita dipertemukan lagi di kegiatan rutin di Sabtu atau Jumat malam, ya, malam Sabtu, membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Di bulan lalu kita telah membahas beberapa hal berkaitan dengan syirik kecil. Dan insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takuti menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu Nabi ditanya tentang hal itu. Faqala ar-riya. Beliau menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan Al-Baihaqi an Mahmud ibn Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu bisnadin jayyid, dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad jayyid. Wa rawahu At-Tabrani bi asanida jayyidah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang jayyid juga. An Mahmud ibn Labid an Rafi' bin Khudaij anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khudaij dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Razak menjelaskan, hadha ad-dalil al-awwal yata'allaqu bir-riya fi ba'dil amal. Dalil pertama ini berkaitan dengan riya dalam sebagian amalan. Fal muradu bi qawlihi ar-riya ay yasirur riya. Yang dimaksud dalam hadis ini dengan riya adalah riya kecil atau riya ringan. Amma khalisur riya faminasyirkil akbar an-naqili minal millah. Adapun riya yang murni seperti riyanya orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran namun memperlihatkan Islam. Yaitu riya yang kufur akbar. Faminasyirkil akbar, maka ini termasuk syirik akbar an-naqili minal millah, yang mengeluarkan seseorang atau pelakunya dari agama Islam. Jadi setelah di pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang beberapa macam syirik kecil. Nah, di sini Syekh bin Baz menyebutkan beberapa dalilnya. Nah, di sini yang pertama disebutkan dalil tentang riya. Ya. Atau riya kecil. Nah, karena kalau riya besar yaitu riya dalam seluruh amalan, ini riyanya orang-orang munafik, yang mengeluarkan dari Islam. Adapun riya di sini adalah riya pada sebagian amalan. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan lagi atau menyebutkan dalil lain tentang syirik kecil, yaitu tentang bersumpah dengan selain Allah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan sesuatu selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan. Rawahul Imam Ahmad bi isnadin sahih
an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih min hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau musyrik, telah melakukan kekufuran atau kemusyrikan. Kemudian Syekh Abdul Razak mengomentari, wa hadha yata'allaqu bil amri tsani wa huwa al halifu bi ghairillahi azza wa jalla. Hadis tadi yang disebutkan oleh Syekh bin Baz berkaitan dengan syirik asghar kedua yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu al halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Wa qad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ahadits. Terdapat beberapa hadis Nabi berkaitan dengan hal ini. Dzakara minha hadzainil haditsaini. Di antara yang disebutkan oleh Syekh bin Baz adalah dua hadis tadi. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama yang berbunyi, man halafa bi syai'in, barang siapa bersumpah dengan sesuatu. Syai'un nakiratun fi siyaqi syarti fayufidul umum. Kata syai' yang berarti sesuatu, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah. Nakirah dalam bentuk syarat. Maksudnya bagaimana? Jadi syarat seperti kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang melakukan ini atau ini itu, maka dia akan begini dan begitu. Itu yang disebut dengan syarat. Itu ya. Maka kata syai' yang berarti sesuatu ini bermakna umum. Artinya segala sesuatu selain Allah. Ini menunjukkan larangan bersumpah dengan selain Allah apapun itu. Mau dia malaikat, mau dia rasul, mau langit, mau bumi, mau nenek moyang dan sebagainya, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, fa yadkhulu tahta qawlihi syai'un al-malaikah wal anbiya wal ka'bah wal awliya wa ghairu dzalik. Maka dalam kata syai' yang berarti sesuatu masuk yang namanya malaikat, para nabi, Ka'bah dan para wali dan lain-lain. Maka enggak boleh seseorang misalkan bersumpah dengan mengatakan demi malaikat Jibril, demi malaikat Mikail, Israfil dan seterusnya. Atau bersumpah dengan nama nabi, menyebutkan nama nabi yang paling mulia, misalkan Nabi Muhammad SAW, mengatakan demi Rasulullah. Nah, ini banyak ya di antara kaum muslimin yang tidak paham masalah ini. Ya disangka ya boleh bersumpah dengan Rasulullah, padahal tidak boleh. Ya, kadang-kadang satu paket dengan demi Allah demi Rasulullah, padahal enggak boleh. Gitu ya. Wal Ka'bah juga dengan bersumpah dengan nama Ka'bah, enggak boleh. Ya. Demi Ka'bah. Enggak boleh. Yang boleh itu demi Tuhannya Ka'bah. Ya, Tuhannya Ka'bah siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Juga bersumpah dengan para wali. Misalkan kalau di Indonesia ada namanya Wali Songo. Kalau itu benar ya. Misalkan demi Sunan Kalijaga, demi Sunan Ampel, enggak boleh. Dan yang lainnya enggak boleh. Itu ya, bersumpah dengan selain Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Kemudian dalam hadis yang kedua tadi disebutkan, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau musyrik. Yahtamilu an yakuna syakkan minar rawi. Ini bisa jadi rawi ragu dalam lafaz ini. Ya, wa yahtamilu an takuna au bi ma'nal waw. Bisa jadi makna lainnya kata au itu bermakna wa yang artinya dan, gitu ya. Fa yakunu qad kafara wa asyraka. Maka artinya barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur dan syirik. Nah, telah melakukan kekufuran dan kemusyrikan, gitu ya.
Wa yakunul kufru alladhi huwa dunal kufril akbar kama huwa minasyirkil asghar. Sehingga ya, kekufuran yang dimaksud dalam hadis ini adalah kufur kecil. Ya, kufur yang di bawah kufur akbar yang sama juga kesyirikan yang kecil. Gitu ya. Illa idza balagal halifu bi ghairillahi min at-ta'zim lil mahluf bihi wal i'tiqadu fihi ma la yakunu illa lillah. Kecuali kalau orang yang bersumpah dengan selain Allah ya mengagungkan yang disumpahinya atau yang disumpahkannya dan meyakininya ya, meyakini padanya memiliki kemampuan seperti Allah, memiliki kemampuan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Ya, seperti apa? Misalkan meyakini tadi malaikat Jibril, ya misalkan Jibril bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Nah, maka ketika yang disumpahkan itu memiliki kemampuan seperti itu, maka kata Abdul Razak, fayakunu minasyirkil akbar an-naqili minal millah. Maka berubah dari syirik kecil menjadi syirik besar. Yang apa? Yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka ini perlu hati-hati. Ya. Maka ketika ada orang misalkan yang bersumpah dengan nama para wali dan meyakini para wali itu memiliki kemampuan seperti Allah, misalkan menghidupkan, mematikan, memudahkan segala urusan, ya, memberi rezeki dan yang lainnya, maka dia telah melakukan syirik akbar dalam sumpahnya. Gitu ya. Qala Syaukani rahimahullah, Syaukani mengatakan, wa qad tawarada ilaina minal akhbar ma la yushakku ma'ahu. Telah sampai kabar kepada kami dari jalur atau dari berita yang tidak diragukan, anna katsiran min haula'il kuburiyyin au aktsarahum, bahwa kaum kuburiyun, kaum kuburiyun itu adalah istilah bagi orang-orang yang suka apa, minta-minta ke kuburan. Ya, minta-minta ke kuburan. Gitu ya. Au aktsarahum, atau kebanyakan dari kaum kuburiyun, idza tawajjahat alaihi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajran. Nah, apabila ia dihadapkan dengan sumpah dari lawan tikainya, dari lawan apa, musuhnya ketika bertikai, maka apa? Halafa billahi fajran. Ia akan bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Ya, tapi dusta. Fa idza qila lahu ba'da dzalik, tapi kalau dikatakan kepadanya setelah itu, ihlif bi syaikhika wa mu'taqadika al-wali fulani, bersumpahlah dengan gurumu, dengan nama syekhmu, atau dengan keyakinanmu terhadap wali fulan, wali anu, wali ini, wali itu. Tala'thama wa talakka'a wa aba wa atarafa bil haqqi. Maka dia panik. Ya. Dia keluh dan enggan, kemudian dia akan mengaku benar. Mengaku kebenaran. Ya. Kenapa hal demikian terjadi? Berarti dia itu lebih mengagungkan wali daripada Allah. Ya. Jadi ketika disuruh bersumpah dengan nama wali anu yang dia percayai, ya, yang dia percayai, maka dia otomatis jujur, nggak berani, takut misalkan kualat sama wali fulan, ya. Tapi ketika disuruh sumpah dengan nama Allah, dia malah berbohong. Tapi ketika disuruh bersumpah dengan nama wali, dia nggak mau. Maksudnya apa? Dia takut kualat karena apa? Karena dusta atas bersumpah atas nama wali anu. Nah, itu ya. Maka ini menunjukkan dia lebih takut kepada wali daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min abyanil adillah adalla ala anna syirkahum qad balagha fawqa syirki man qala innahu ta'ala thaniya itsnaini aw thalitha thalatha. Maka ini adalah bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa kesyirikan kaum kuburiyun itu telah mencapai atau bahkan melebihi kesyirikan orang-orang yang mengatakan
Allah itu adalah salah satu dari dua atau salah satu dari tiga Tuhan yang disembah. Ya, artinya apa? Nah, jadi orang-orang atau sebagian orang kuburiyun yang mengagungkan kuburan-kuburan para wali melebihi dari kadarnya, sampai meyakini bahwa para wali itu memiliki kehendak, memiliki kemampuan mengatur alam semesta, seperti misalkan wali kutub. Nah, itu keyakinan kutub ini dia kuasai. Nah, itu ya. Nah, ini kata Asy-Syaukani, kesyirikan mereka bahkan lebih syirik daripada siapa? Daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Nah, mereka masih menganggap yang di bawah Allah, maksudnya seperti Nabi Isa, Nabi Maryam, itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan mereka meyakini wali-walinya lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, secara tidak sadar mereka seperti itu. Gitu ya. Baik. Bahkan Syekh Abdul Razak di sini mengisahkan, qara'tu fi ahadil kutub wa naqala musannifu an ba'dhi haula. Saya pernah membaca sebuah buku yang mana penulisnya itu menukil atau menceritakan dari sebagian kaum kuburiyun itu. Ya. Ta'ziman lil awliya ashadda min ta'zimillah. Ya, bentuk pengagungan mereka terhadap para wali lebih daripada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anna ahadahum tuliba minhul halifu. Itu ketika salah seorang di antara mereka diminta untuk bersumpah. Fahalafa bi ahadil awliya'il maz'umin. Maka salah seorang dari mereka pun bersumpah dengan salah satu wali yang mereka klaim. Fataghayyara wajhul mahlufi lahu wa ankara 'alal halif. Maka orang yang lawan selisihnya lah. Orang yang disumpahinya, jadi untuk siapa dia bersumpah, mengingkari, wajahnya berubah, panik, wajahnya berubah, dan mengingkari orang yang bersumpah tadi, bersumpah atas nama wali tadi. Qailan, sambil mengatakan, alaysa syaikhu aliman bima yajral an bainana? Bukankah syekh atau wali itu mengetahui apa yang terjadi di antara kita? Subhanallah. Ya, jadi meyakini wali yang mereka jadikan sumpah itu mengetahui alam gaib, yaitu kejadian yang terjadi di antara mereka berdua. Ya. Kemudian qala rawi berkata, dhanantuhu li awwali sima'in inkarahu annahu yanhahu 'anil halifi bil makhluq. Aku menyangka pertama kali mendengar pengingkarannya, bahwasanya dia mengingkari bersumpah dengan makhluk. Fa idza huwa yukabbiruhu 'anil halifi bihi wa yusyrikuhu ma'allahi fi ghaibihi. Nah, ternyata dia itu membesarkan objek sumpahnya dan menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gaibnya atau ketika dia tidak ada. Gitu ya. Jadi intinya pada sebagian orang, yaitu di antaranya orang-orang kuburiyun, ternyata mereka pengagungan mereka terhadap para wali ataupun orang-orang yang sudah mati yang mereka agungkan itu melebihi pengagungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, seperti itu. Fanzur hadza syirka ma asna'ahu. Perhatikan, kata Syekh Abdul Razak, syirik yang begitu keji ini. Falam ta'udil qadhiyatu minasyirkil asghar. Perkaranya bukan menjadi syirik kecil, bal asbah hadza aqidatan fil wali annahu ya'lamu ahwalal ibad. Ya. Bahkan hal ini menjadi keyakinan tentang para wali tadi. Meyakini apa? Orang yang bersumpahnya itu meyakini bahwa wali yang dia jadikan objek sumpah itu mengetahui kondisi para hamba. Wa ya'lamul kadhiba binas shadiq. Mengetahui yang dusta daripada yang jujur. Wal muhiqqa minal mubtil.
Dan para wali menurut mereka itu mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah itu ya. Makanya ini banyak sekali terjadi pada sebagian kaum tarekat ya. Kaum tarekat yang mereka biasanya melandasi agama mereka dengan pengagungan terhadap para pemimpin-pemimpin tarekat mereka. Meyakini pada diri mereka hal-hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti melakukan menguasai alam semesta, mengatur alam semesta. Ya, mereka ada yang meyakini sampai seperti itu. Gitu ya. Subhanallah. Gitu ya. Baik, itu dalil yang kedua, yaitu dalil tentang larangan bersumpah dengan selain Allah. Jadi perkaranya tidak ringan, ya. Meskipun tadi bersumpah dengan selain Allah itu hukum asalnya adalah syirik kecil, tapi sebagian orang ternyata terjerumus melalui sumpah ini ke dalam syirik besar dengan meyakini objek yang dia pakai untuk sumpah melebihi atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, maka ini perlu hati-hati. Baik, kemudian Syekh bin Baz menyebutkan dalil untuk syirik kecil yang ketiga. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan masya Allah wa syaa fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu masya Allah thumma syaa fulan. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih an Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Razak menjelaskan, wa hadza yata'allaqu bil amri tsalits. Hadis ini berkaitan dengan syirik kecil yang ketiga yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Wa huwa qaulu ma syaa Allah wa syaa fulan, yaitu perkataan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Nabi mengatakan, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Apa bedanya dan kemudian? Atau apa bedanya waw dan thumma? Lianna thammata farqan bainal atfi bil waw wal atfi bi thumma. Karena ada perbedaan antara kata sambung waw yang berarti dan kata sambung yang berarti kemudian. Bedanya apa? Fal wawu tufidu mutlaqat tasawi. Ya, huruf sambung waw yang artinya dan itu artinya menyamakan. Ya, atas kehendak Allah dan fulan. Nah, berarti ini artinya apa? Menyamakan kehendak Allah dan kehendak fulan ini. Itu ya. Amma thumma fatufidul muhla wat tarahi. Adapun kata thumma yang berarti kemudian, maka ini bermakna ada jeda di antara keduanya. Jadi tidak sama, tidak setara. Ya. Jadi atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Artinya apa? Kehendak fulan ini mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak setara. Gitu ya. Wa annal ma'tufa dunal ma'tuf alaihi wa aqallu minhu. Karena yang disandarkan kepada kata huruf ataf tadi, yang disambungkan dengan huruf ataf tadi itu di bawah ma'tuf bihi. Ini ma'tuf alaihi ini istilah dalam nahwu ya. Wa aqallu minhu, dan kedudukannya lebih rendah daripada al-ma'tuf alaihi, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengucapkan atau misalkan bilang kepada seseorang, kepada teman misalkan, kalau bukan karena kamu, misalkan, maka gunakanlah susunan kata seperti ini. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, nah itu ya. Maka saya begini dan begitu. Gitu ya. Itu alternatifnya. Tapi yang paling sempurna cukup mengatakan kalau bukan karena Allah. Nah, itu yang paling sempurna. Baik, nah itu tentang dalil yang keempat. Ketiga, afwan. Baik. Nah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan konsekuensi dari syirik asghar ini. Ya. Kalau syirik akbar kan jelas ya, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan nanti di akhirat kalau dia belum bertobat dari syirik akbar itu,
maka dia akan kekal di neraka dan seluruh amalnya terhapus. Nah, di sini Syekh bin Baz menjelaskan konsekuensi dari syirik kecil. Beliau mengatakan wa hadzan naw'u la yujibur riddah. Syirik jenis ini yaitu syirik kecil tidak menyebabkan murtad. Ya, jadi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misalkan kalau ada orang yang bersumpah dengan selain Allah, ya misalkan di pasar, ya demi apa misalkan ya, maka dia nggak keluar dari Islam, gitu ya. Wala yujibul khuluda finnar, dan tidak menyebabkan kekal di neraka. Walakinnahu yunafi kamalat tauhidil wajib. Namun perilaku tadi bersumpah dengan selain Allah, kemudian juga mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, atau berbuat riya dan sum'ah, itu ya, yunafi kamalat tauhidil wajib, menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya, jadi tauhid yang paling dasar, ya, yang paling pokok, menguranginya. Itu ya. Syekh Abdul Razak menjelaskan, ba'da an bayyana asy-syaikh rahimahullah ikhtilaf hadzal naw' 'anil awwal alladhi huwa asy-syirkil akbar fil had. Setelah Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan perbedaan jenis pertama, yaitu syirik akbar dalam definisinya, dzakara annahu yakhtalifu anhu fil hukmi. Beliau menyebutkan bahwa syirik akbar itu berbeda dalam hukum dengan syirik asghar. Fa hadzal naw' la yujibur riddah. Nah, syirik jenis ini itu syirik kecil, tidak menyebabkan pelakunya murtad atau keluar dari Islam. Wala yujibul khuluda finnar, juga tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Man waqa'a fi syai'in min dzalika la yakun murtaddan. Barang siapa yang melakukan atau terjerumus melakukan syirik kecil, sesuatu dari syirik kecil, maka dia tidak murtad. Ai la yakunu kafiran al-kufral akbar an-naqila minal millah. Atau maksudnya dia tidak menjadi kafir yang menyebabkan dia tidak menjadi kafir, tidak melakukan kufur akbar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Wa aidan idza mata ala dzalika fa inna dzalika la yujibul khuluda finnar. Begitu pula kalau dia mati dalam keadaan melakukan syirik kecil, dia tidak kekal di neraka. Itu ya. Jadi itu konsekuensi dari syirik kecil. Ya. 3 konsekuensinya, yaitu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kemudian tidak kekal di neraka kalau dia belum bertobat. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Itu ya. Baik. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, wal ulama rahimahumullah ikhtalafu fi man mata ala syirkil asghar. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik kecil. Misalkan dia riya, sum'ah, ya, dan belum sempat bertobat. Nah, bagaimana nasibnya? Hal yadkhulu fi qouli ta'ala, apakah orang yang seperti ini masuk dalam cakupan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dosa syirik, gitu ya. Bagaimana? Nah, Syekh Abdul Razak menjelaskan, faminal ulama man qala huwa dakhilun fiha li umumil ayah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang melakukan syirik kecil masuk dalam keumuman ayat tadi. Berarti apa? Tidak diampuni. Ya, menurut pendapat ini. Bimana annahu in mata ala hadzal syirk la yadkhulu tahtal masyiah. Artinya orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik kecil, dia tidak di bawah kekuasaan Allah. Nah, jadi nasib orang nanti di akhirat pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Nah, kalau Allah menghendaki, bisa jadi dia masuk ke dalam neraka baru kemudian dikeluarkan. Gitu ya. Bal la budda an yu'adzab lakin la yukhalladu finnar. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa pelaku syirik kecil tetap tidak akan diampuni kalau dia mati belum bertobat. Ya.
tetap tidak akan diampuni. Tapi dia akan diazab, tapi tidak kekal di neraka. Karena tidak diampuni. Gitu ya. Li'annahu la yukhalladu finnar, karena dia tidak kekal di neraka illa man mata ala syirkil akbar. Karena orang yang kekal di neraka itu adalah orang yang melakukan syirik besar. Gitu ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya, jadi pelaku syirik kecil pun tidak akan diampuni, maka kita perlu hati-hati. Gitu ya. Wa minal ulama man qala, di antara ulama juga ada yang mengatakan inna sya'nahu mithlu sya'ni sa'iril kabair. Bahwa syirik kecil dosanya sama dengan dosa besar yang lainnya. Ya, setara dengan dosa besar. Maksudnya apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar adalah ketika di akhirat annahu tahtal masyiah. Bahwasanya pelaku dosa besar yang belum bertobat, dia nanti dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Insyaallahu adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksanya. Ya, jadi dimasukkan ke dalam neraka dulu baru kemudian dikeluarkan. Wa insya'a ghafara lahu. Nah, namun jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Artinya apa? Dia tidak perlu mampir dulu ke neraka. Tapi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelaku dosa besar. Maka menurut pendapat ini, ya, pelaku syirik kecil yang mati kemudian belum bertobat, maka dia di bawah kekuasaan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan menyiksanya dulu baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Kalau Allah mau pun Allah akan mengampuninya. Gitu ya. Maka ala kulli hal, terlepas dari dua pendapat ini, kita sangat perlu hati-hati dari kesyirikan. Dari yang kecil apalagi yang besar. Ya. Wal iyadu billah. Jadi perbanyaklah doa berlindung dari kesyirikan. Ya, doa yang berbunyi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan kami mengetahuinya. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kami mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami lakukan tanpa sadar. Gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan lakinnahu yunafi kamalat tauhidil wajib. Akan tetapi syirik kecil itu menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Gitu ya. Wa ma yunafi kamalat tauhidil wajib sahibuhu mu'arradun lil 'uqubah wa sakhatillahi tabaraka wa ta'ala. Hal-hal yang bisa menafikan atau mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib, maka pelakunya rentan untuk mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap harus hati-hati. Ketika mendengar siksa Allah, kemurkaan Allah itu jangan dianggap enteng. Ya, murka amarah Allah itu beda dengan amarah manusia. Gitu ya. Seperti itu. Li'annal kamal kamalan, karena kesempurnaan itu ada dua macam. Kamalun wajibun ya'thamul 'abdu bitarkihi wa yu'arradu nafsahu lil 'uqubah. Ada kesempurnaan yang sifatnya wajib, di mana seorang hamba akan berdosa kalau tidak menyempurnakan. Nah, kalau seorang hamba meninggalkan kesempurnaan ini, sehingga apa? Dia telah menjerumuskan dirinya untuk mendapatkan siksa. Wa kamalun mustahabbun. Ada kamal yang sifatnya sunnah. Atau apa? Atau dianjurkan. Idza fa'alahu zada bidzalika imanuhu. Apabila ia melakukannya, maka keimanannya akan bertambah. Wa illam yaf'alhu la yakunu bidzalika athiman. Namun jika ia tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Wala mu'arradan lil 'uqubah, dan juga tidak berhak untuk mendapatkan siksa. Gitu ya. Jadi kesempurnaan itu ada dua macam. Ada kesempurnaan yang wajib dipenuhi. Ya seperti tadi, meninggalkan syirik kecil. Ya, meninggalkan syirik kecil. Gitu ya. Seperti itu. Maka ini kesempurnaan yang wajib yang harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, artinya kalau dia melakukan syirik kecil, maka dia terjerumus dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja bahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pembahasan akidah dari kitab ini tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi ya.
Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syirik khafi, syirik yang tersembunyi atau syirik yang samar. Baik, itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.